Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri, yaitu di platform Merdeka Mengajar. Untuk topik kita kali ini yaitu 3 dosa pendidikan intoleransi. Terdapat 5 modul. Modul yang pertama, membangun jembatan untuk keragaman. Modul yang kedua, mencetak penggerak di sekolah. Modul yang ketiga, tegas tanpa bias. Modul yang keempat, agar sama-sama meski beda-beda. Modul yang kelima, taktis saat kritis. Kita ke modul yang pertama, membangun jembatan untuk keragaman. Terdapat 4 materi. Yang pertama, kisah budi tentang identitas diri. Yang kedua, cerita cinta, cari klub yang klop di hati. Yang ketiga, 7 pemahaman yang pas tentang identitas. Dan yang keempat, membangun jembatan di tengah keragaman. Kita ke materi pertama dulu, kisah budi tentang identitas diri. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 1 soal, lewat cerita budi, kita jadi bisa, yaitu memahami bahwa identitas manusia tidak tunggal, namun beragam dan bisa berubah. Kita klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian kita isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, bagaimana cara terbaik ibu dan bapak untuk membuat keragaman sebagai kekuatan? Jawabannya adalah, cara terbaik untuk membuat keragaman sebagai kekuatan, yaitu dengan mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan, tolong-menolong antar teman, menjaga kerukunan tanpa membeda-bedakan, dan tidak saling menjatuhkan. Kemudian klik simpan. Lanjut ke materi kedua, cerita cinta, cari klub yang klop di hati. Setelah menonton video materi dan melihat lampiran kelompok inklusif memang paling arif, kita latihan pemahaman. Terdapat 1 soal, materi ini membahas 2 konsep yaitu tentang ciri-ciri kelompok eksklusif dan 5 bahaya jika peserta didik tergabung dalam kelompok eksklusif. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kita isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, ibu dan bapak guru, yuk kita identifikasi karakteristik kelompok-kelompok atau klub-klub peserta didik yang ada di sekolah. Apakah termasuk ke dalam kelompok yang sehat atau kelompok yang eksklusif? Jawabannya adalah kelompok-kelompok atau klub-klub peserta didik saya di sekolah termasuk ke dalam kelompok yang sehat karena bersikap terbuka kepada siapa saja temannya yang ingin bergabung pada klub tersebut, meskipun memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun ekonomi. Kemudian klik simpan. Kemudian ke materi ketiga, yaitu 7 pemahaman yang pas tentang identitas. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 1 soal, kesimpulan yang tepat mengenai 7 pemahaman yang pas tentang identitas adalah yaitu cara pandang tentang identitas mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang terhadap diri dan orang lain. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, lalu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, coba sekarang ibu dan bapak cek di kelasnya masing-masing. Bagaimana peserta didik menyikapi keragaman di kelas? Jawabannya adalah peserta didik memiliki sikap toleransi yang tinggi, tidak memilih-milih dalam berteman meski berbeda latar belakang, dan saling menghargai serta menjaga kerukunan antar peserta didik agar tidak terjadi konflik atau pertikaian. Kemudian klik simpan.
Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu membangun jembatan di tengah keragaman. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, kalimat yang tepat untuk menggambarkan materi dalam video adalah, yaitu pentingnya memandang keragaman sebagai potensi kolaborasi dan cara menjembataninya. Kemudian klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Ya, setelah itu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan. Coba ibu dan bapak guru lihat. Ada keragaman apa saja di sekolah? Ide apa yang ibu dan bapak miliki untuk menjembatani keragaman di sekolah? Jawabannya adalah keragaman yang ada di sekolah, contohnya keragaman agama, bahasa, budaya, suku bangsa, serta karakter dan kepribadian peserta didik. Untuk menjembatani keberagaman di sekolah dapat dilakukan dengan mengakomodasinya agar bisa berkolaborasi. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan menggunakan strategi pendidikan multikultural, yaitu kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tindakan dalam mengembangkan atas kondisi perbedaan dan persamaan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnik, dan agama. Proses pembelajaran dilakukan secara berkelompok tanpa memandang perbedaan. Hal ini dapat mengembangkan kondisi yang kondusif yang memandang keunikan peserta didik tanpa membedakan karakteristik latar belakang budayanya. Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta didik terlibat aktif dan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya dengan rasa aman dan dalam posisi yang setara antara satu dengan yang lain. Hasil yang diharapkan adalah peserta didik dapat mengembangkan rasa toleransi dalam keberagaman yang ada. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan keempat materi, kita langsung kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 4 soal. Soal pertama, perbedaan identitas adalah, jawabannya hal yang wajar dan perlu disikapi dengan tepat, yaitu jawabannya yang C. Kita selanjutnya, soal kedua, salah satu bahaya jika peserta didik bergabung dengan kelompok eksklusif adalah, yaitu jawabannya peserta didik tergoda ikut kegiatan yang mungkin tidak sesuai hati nurani mereka, yaitu yang C. Selanjutnya, berikut ini pemahaman yang tidak tepat tentang identitas adalah, yaitu semua identitas sifatnya permanen, tidak bisa berubah. Jawabannya yang B. Selanjutnya, soal keempat. Huruf A pada akronim dengar jang, rumus mendengar aktif adalah, jawabannya amati isi pembicaraan, yaitu yang B. Cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.